Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang masih ada rasa cemas ketika di keramaian gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu. Jadi ketika di keramaian itu walaupun misalkan kita sudah agak nyaman gitu teman-teman, cemas selalu hadir, kadang culak colek. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu teman-teman, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, memang ada kalanya seperti itu ya. Jadi saat di keramaian itu kadang sensasi cemas itu suka datang culak-colek gitu teman-teman ya. Walaupun misalkan rasa cemas itu kadang tidak kita inginkan gitu teman-teman, tetapi selalu saja hadir. Nah itu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis juga, saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika mengunjungi keramaian, kemudian banyak orang, padahal kita itu lagi nyaman ya, lagi nyaman gitu teman-teman, kemudian sedang ngobrol asik dengan orang lain, tapi tiba-tiba secara mendadak itu yang namanya cemas itu pasti hadir gitu teman-teman. Kadang hadir, selalu saja seperti itu, culak-colek, walaupun misalkan kapasitasnya itu nggak terlalu besar, walaupun durasinya juga nggak terlalu lama gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena memang kita tidak menginginkan hal seperti itu teman-teman ya, kadang kita juga terganggu gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu teman-teman ya, sebaiknya dikenali saja dulu penyebabnya, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah teman-teman. Dan kalau seandainya kalian sudah menanganinya, nanti lambat laun kalian akan nyaman dengan sendirinya, dan kemudian rasa cemas itu hilang selamanya teman-teman. Kita normal lagi, bahagia lagi dengan keadaan lingkungan yang dihadapi. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis lalu masih mengalami kecemasan di keramaian teman-teman, itu ada beberapa penyebab. Biasanya memang seperti itu, sepengalaman saya juga memang seperti itu teman-teman. Yang pertama, karena tidak ada rasa percaya diri ya. Karena tidak ada rasa percaya diri, kemudian kita itu merasa tidak mampu gitu teman-teman ya. Ketika kita mengunjungi keramaian gitu teman-teman ya, di pikiran kita itu selalu hadir rasa kurang percaya diri teman-teman ya. Apakah nanti saya bisa melewati nih di keramaian nih? Selalu saja seperti itu. Dan kadang ketika kita selalu mengingat-ingat ke sana teman-teman ya, tidak jadi kita itu kurang menikmati ya. kurang menikmati lingkungan gitu teman-teman. Dan ketika kurang menikmati ke lingkungan gitu teman-teman, lingkungan yang sedang kita hadapi gitu,
Nah itu ada perasaan tidak nyaman itu sedikit-sedikit hadir, ya. Rasa tidak nyaman itu sedikit-sedikit hadir dan kemudian itu menjadi kecemasan tersendiri, teman-teman ya. Nah itu yang pertama, sepengalaman saya memang seperti itu gitu, teman-teman. Jadi ada rasa nervous, kemudian kurang percaya diri juga gitu, teman-teman ya. Jadi ketika mengunjungi itu ya kadang kita itu merasa tidak mampu saja. Takut sensasinya itu hadir gitu, teman-teman. Sensasi dari asam lambung itu takutnya hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya yang pertama. Yang keduanya, karena ada karena ada lelah di situ ya. Ketika kita di pusat keramaian, sebetulnya di situ ada lelah sedikit gitu, teman-teman. Cuman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis paling tidak mau sekali mempunyai hal-hal yang sifatnya itu negatif, teman-teman ya, kayak macam lelah, kayak macam begitu, paling tidak mau, teman-teman ya. Padahal tanpa disadari ketika kita berkunjung ke tempat keramaian, di situ ada gerakan ya, ada gerakan tubuh, kita lagi jalan dulu gitu, teman-teman. Kalau misalnya nggak jalan juga kita ngobrol, di situ ada lelah juga gitu, teman-teman ya. Dan rasa lelah itu sebetulnya rasa lelah sedikit, cuman karena memang kitanya sedang sensitif, tubuhnya sedang sensitif, perasaannya sedang sensitif. Nah, perubahan kelelah itu sangat terasa sekali, teman-teman ya. Dan ketika terasa sekali, itu membuat kita itu ada cemas, was-was gitu, teman-teman. Padahal itu kita itu sedang lelah, lelahnya lelah sedikit, teman-teman ya. Kita capek di situ. Cuman capeknya capek sedikit. Cuman karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu lebih dominan tidak mau menghadapi hal-hal yang negatif, teman-teman ya. Sensasi paling tidak mau menghadapi, rasa sakit paling tidak mau dihadapi gitu, teman-teman, termasuk dirasa capek dan lelah. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan teman-teman bertanya juga, Pak, tetapi saya itu kenapa bisa lelah? Kan saya itu makan sudah, kan katanya seperti itu ya. Makannya sudah, minumnya sudah, tetapi kenapa ada lelah gitu ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis perlu diketahui juga, teman-teman ya, tubuh kita itu sedang benar-benar sensitif. Tubuhnya sedang benar-benar sensitif, ditambah lagi perasaannya juga sedang benar-benar sensitif. Jadi sebetulnya lelahnya cuma sedikit sebetulnya ya. Dulu juga sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika jalan-jalan, mengunjungi keramaian, kemudian menghadapi orang banyak, teman-teman ya, kalian itu sebetulnya ada lelah di situ. Cuman karena mental kaliannya tidak kena, perasaan kaliannya itu tidak sensitif, tubuh kaliannya juga tidak sensitif, rasa lelah itu tidak terasa, teman-teman ya. Nah sekarang rasa lelah sedikit itu sangat terasa sekali karena memang tubuh kitanya sedang sensitif, perasaannya sedang sensitif. Jadi ketika merasa lelah itu kita tidak mau gitu, teman-teman ya. Dan itu menjadi kecemasan tersendiri gitu, teman-teman. Dan rasa cemasnya itu datangnya itu mendadak gitu, teman-teman, karena sudah terlatih dalam pikiran ya. Ketika kita tidak mau menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya otomatis itu ada rasa cemas gitu, teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian mengunjungi tempat keramaian, ke mall, kemana-mana gitu, teman-teman ya, itu ketika ada rasa lelah pasti ada rasa cemas gitu, teman-teman. Dan kalau seandainya kalian mengetahui ke sana, ya kalian harus bisa menerima gitu, teman-teman ya. Kuncinya harus bisa menerima dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian nih sekarang yang ketiganya itu, sepengalaman saya itu, teman-teman, ketika cemas selalu hadir itu karena memang selalu teringat ya. Selalu teringat dengan sensasi, dengan keadaan kita sendiri, teman-teman ya. Setiap harinya memang seperti itu. Jangankan ketika kita sendiri, teman-teman ya, ketika di pusat keramaian juga, itu pemikiran-pemikiran tentang keadaan diri sendiri itu selalu hadir, teman-teman ya. Jadi kita itu setiap harinya itu merasa tidak sehat, teringat tentang penyakit kita, teman-teman, teringat dengan gangguan ini, teringat dengan penderitaan ini. Setiap harinya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, dan itu bisa menyebabkan kalian itu menjadi tidak nyaman di semua tempat pun gitu, teman-teman, termasuk di tempat keramaian. Nah itu teman-teman, jadi sehingga kalian itu menimbulkan kurang percaya dirinya itu sangat besar. Nah itu teman-teman, jadi ketika keramaian, datang ke keramaian, kalian masih tetap teringat. Jangankan untuk ketika nyampe di tempat keramaian, teman-teman ya, ketika mau perginya juga itu kadang selalu kepikiran ya. Nanti di tempat keramaian kita nyaman nggak ya? Nanti sensasi hadir lagi nggak ya? Nah itu teman-teman, selalu berharap-harap seperti itu ya. Nah itu teman-teman, dan itu dari mental sebetulnya. Dan kemudian ketika mentalnya selalu ke sana, pemikirannya juga selalu ke sana gitu, teman-teman, itu menjadi psikosomatis tersendiri buat tubuh kita gitu, teman-teman ya. Apa yang kita pikirkan, tubuh kita merespon dengan sendirinya, teman-teman. Jadi ketika kita selalu berpikir seperti itu, nanti di keramaian jadi nggak ya? Nanti di keramaian jadi nggak ya? Nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya.
dengan sendirinya teman-teman ya. Nah sudah pasti nanti di keramaian itu pasti jadi teman-teman ya ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman. Dan ketika ada rasa tidak nyaman, kadang kita cemas juga gitu teman-teman ya, cemas, was-was. Dan ketika terjadi seperti itu teman-teman ya, hal yang paling dirindukan itu adalah pulang. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya seperti ini teman-teman ya, mau sampai kapan kalian seperti itu? Nah itu teman-teman ya, pengen nih jalan-jalan nih, berharap-harap di pikiran itu nanti sensasinya hadir lagi nggak ya, nanti sensasinya hadir lagi nggak ya. Dan ketika sensasi hadir di pusat keramaian, kalian pulang lagi terus seperti itu, mau sampai kapan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian memahami ke arah sana, oh ternyata cemas hadir itu di pusat keramaian itu sering hadir itu karena penyebabnya biasanya memang seperti itu. Khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, memang khususnya seperti itu penyebabnya gitu teman-teman. Yang pertama itu karena tidak ada rasa percaya diri gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau pergi juga kurang percaya diri gitu teman-teman ya. Nah sehingga pas datang di pusat keramaian itu kadang kita itu nervous sendiri gitu teman-teman ya. Dan ketika nervous sendiri akhirnya sedikit-sedikit mulai tidak nyaman. Nah ketika sedikit-sedikit tidak nyaman di situ rasa cemas pasti hadir. Dan kemudian ketika rasa cemas hadir ya paling nengok kanan kiri. Kemudian kalau misalnya lagi perginya sama saudara ngajak pulang gitu, pulang yuk pulang yuk, seperti itu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya juga teman-teman. Tetapi apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman ya, hanya mengganggu saja gitu. Yang seharusnya kita itu menikmati suasana gitu teman-teman ya, ya kita jadi terganggu, jadi pulang lagi gitu teman-teman ya. Untuk bahaya tidak, hanya mengganggu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya, karena ada perubahan lelah di situ ya, kita habis energi ini teman-teman ya, udah jalan kemudian lihat kanan kiri gitu teman-teman, kemudian tambah lagi capek pikiran gitu teman-teman ya, ada rasa lelah. Kemudian rasa lelah itu tidak kita inginkan karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu paling tidak mau itu menghadapi perubahan ke hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Nah itu sehingga itu bisa menjadikan rasa cemas hadir gitu teman-teman, walaupun misalkan rasa cemasnya itu hadirnya itu nggak terlalu lama, atau misalkan durasinya juga nggak terlalu lama ya, kemudian kapasitas kecemasannya juga nggak terlalu lama ya, cuman ya mengganggu aja gitu teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, karena selalu masih teringat dengan sensasi, selalu berharap-harap teman-teman ya, ketika mau pergi juga selalu berharap-harap nanti sensasi hadir lagi nggak ya, nanti ketika di sana itu saya jadi nggak ya, kumat lagi nggak ya. Selalu saja seperti itu, dan tanpa disadari di situ psikosomatis kita jalan teman-teman ya. Apa yang selalu kita pikirkan, tubuh kita merespon dengan sendirinya, dan akhirnya ya terjadi rasa cemas. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah tahu penyebabnya nih, ya sudah, mulai dari sekarang ketika kalian jalan-jalan ke tempat keramaian ya kalian harus percaya diri. Katakan dalam hati kalian itu bahwa kalian itu mampu, karena memang mampu sih sebetulnya ya. Kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, jangan takut apapun teman-teman ya. Selama di pikiran kalian itu misalkan selalu berpikir tentang takut sensasi hadir, takut ini hadir gitu teman-teman, tidak akan terjadi kalau seandainya kalian sudah makan dan sudah minum teman-teman ya. Itu hanya pikiran saja, permainan pikiran saja yang membuat kalian terganggu aktivitasnya. Nah itu teman-teman, jadi mulai dari sekarang percaya dirilah gitu teman-teman, karena kalian mampu sih sebetulnya. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika kalian merasa lelah gitu teman-teman, karena sudah beraktivitas, sudah bisa tertawa dengan orang lain, ketika habis tertawa cemas datang gitu teman-teman, pahami saja karena kalian di situ ada lelah di situ teman-teman, dan kalian harus bisa menerima teman-teman ya. Ada cemas sedikit, oh ya nih barusan udah ketawa-ketawa nih, udah capek di situ gitu teman-teman, sekarang ada cemas lagi. Sadari saja bahwa kalian tidak mau ada perubahan ke lelah gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian sudah bisa menerima ke sana, insya Allah cemasnya itu akan hilang sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiganya, jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit, apalagi berharap-harap teman-teman ya. Nanti ketika di sana sensasi hadir lagi nggak ya? Jangan seperti itu ya. Yang dipikirkan kalian itu justru harus dialihkan dengan kesenangan. Nanti ketika di sana saya bersenang-senang, ketemu sama orang banyak, jalan-jalan sama temen gitu teman-teman ya, jalan-jalan sama teman-teman, kemudian melihat pemandangan-pemandangan gitu teman-teman ya, kemudian melihat di keramaian itu berbagai macam orang itu ada gitu teman-teman, rame rasanya gitu teman-teman ya. Nah itu, dan ketika di keramaian saya bahagia gitu teman-teman ya. Nah yang harus kalian lakukan itu dalam pemikiran itu seperti itu gitu teman-teman. Jangan pernah berpikir berharap-harap
takutnya nanti di sana sensasi hadir. Jangan seperti itu teman-teman, nanti psikosomatisnya jalan. Tetapi berbeda ketika kalian selalu berpikirnya yang jernih, berpikir positif teman-teman ya. Nanti di sana saya itu senang-senang, nanti di sana itu saya bahagia, nanti di sana itu saya sehat, saya kuat. Nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya dan ternyata kalian bahagia di sana. Gitu teman-teman, dan kalian nanti kuat di sana karena memang kuat sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih mengalami sensasi cemas, sering culak-colek gitu teman-teman ya, pahami saja ke arah sana gitu teman-teman ya. Penyebabnya rata-rata memang seperti itu gitu teman-teman. Itulah gangguan psikis, yaitu dari gangguan mental sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Mulai dari sekarang yuk semangat, kemudian kalian harus bangkit, karena memang harus bangkit sih ya. Ngapain kalian harus berdiam diri gitu teman-teman, selalu merasa-rasakan. Jangan seperti itu, karena kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini tidak berbahaya. Ya sudah, lakukan saja aktivitas, jangan pernah berpikir tentang penyakit ya. Nah itu teman-teman, coba kalian coba saja selama 3 hari kalian jangan berpikir tentang penyakit, jangan berpikir tentang sensasi, pasti perubahannya semakin besar teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya, bukan dengan obat, bukan dengan herbal gitu teman-teman. Makanya di awal video sampai detik ini juga saya itu tidak pernah menganjurkan obat-obatan teman-teman, tidak pernah menganjurkan herbal-herbalan. Saya tidak menjual obat-obatan, saya tidak menjual herbal-herbalan teman-teman ya. Karena sebetulnya untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau misalnya kalian memahami, sesimpel itu sih sebetulnya teman-teman ya. Apa yang kita lakukan itu ya usahakan menyenangkan teman-teman ya. Apa yang kita kerjakan harus menyenangkan gitu teman-teman. Hindari beban pikiran teman-teman ya. Pak, saya itu ketika mengerjakan apapun itu selalu cemas, selalu hadir karena ada beban di situ teman-teman ya. Coba ingat-ingat ketika kalian mengerjakan hal apapun, selalu terpikirkan tentang penyakit gitu teman-teman, selalu terpikirkan dengan sensasi. Nah itu tanpa disadari itu menjadi beban pikiran tersendiri teman-teman ya. Nah itu makanya mulai dari sekarang hindari yang namanya beban pikiran apapun itu jenisnya teman-teman ya. Entah itu permasalahan hidup gitu teman-teman, entah itu permasalahan pekerjaan, entah itu permasalahan tentang penyakit. Mulai dari sekarang belajar masa bodoh gitu teman-teman. Yang penting utamakannya itu adalah iman kalian. Kemudian yang keduanya itu kesenangan teman-teman ya. Ngapain hidup di dunia ini kita menderita teman-teman ya. Nah itu jangan terlalu dipikirkan, wah nih saya lagi menderita. Nggak usah dipikirin teman-teman. Kalian merasa menderita itu karena kalian selalu berpikir menderita gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian berpikirnya bahagia, hidup kalian itu bahagia teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Mulai dari sekarang berpikirlah yang berbahagia-bahagia teman-teman. Karena pada dasarnya kalian itu bahagia teman-teman ya. Pak, tapi saya itu punya masalah. Nggak usah dipikirin teman-teman ya. Selama kalian sudah masih bisa makan, masih bisa minum, that's it. Kalian jangan pernah berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat bahagia. Dan ketika sudah bahagia, kesehatan kalian itu pasti hadir teman-teman. Yang namanya sembuh total itu hadir teman-teman. Karena yang namanya sembuh total itu karena kitanya sudah bahagia teman-teman ya. Nggak peduli dengan penyakit. Nah itu teman-teman, karena untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sebetulnya apa sih yang ditakutkan gitu teman-teman ya. Tetapi jujur ya, dulu juga saya begitulah gitu teman-teman ya. Ketika sensasi hadir ya sama lah, cemas gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena mulai dari sekarang itu saya belajar masa bodoh, kemudian ditambah lagi 3P-nya tetap dijalankan, alhamdulillah ya sekarang itu terus sehat gitu teman-teman ya. Karena mulai semenjak terkena 2 kali itu sudah mulai memahami dan mulai menyadari dan kemudian mulai menghargai juga tentang arti kesehatan. Nah makanya ketika sekarang sudah sembuh total juga, saya nggak berani macam-macam teman-teman ya. Dengan yang namanya 3P, pola makannya tetap dijaga sampai sekarang. Dari mulai jenis makanannya, kemudian kapasitasnya juga dijaga sampai sekarang teman-teman. Kemudian pola hidupnya juga dijaga, kemudian pola pikirnya juga dijaga, menghindari stres, menghindari beban pikiran gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa tertawa lepas. Nah itu teman-teman, karena untuk tertawa lepas itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu paling nggak bisa teman-teman ya. Jujur pengalaman saya itu paling nggak bisa teman-teman. Jangankan untuk tertawa lepas ya,
senyum aja sulit. Nah itu teman-teman ya, coba kalian ketika saat ini apakah kalian bisa tertawa lepas? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian sudah sembuh total, kalian itu pasti bisa tertawa lepas lagi karena sudah mulai bisa bercanda-canda lagi dengan orang lain. Tetapi berbeda ketika belum membaik, ya jangan untuk tertawa lepas ya. Untuk senyum aja sulit, kadang ada orang lewat, permisi Pak, dia lempar senyum, kita cuman gitu aja. Nah itu teman-teman, sedihnya itu ya ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya, seolah-olah kita itu ya hidup itu paling menderita teman-teman ya, paling menderita, paling apa ya, paling sulit lah saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, tetapi ya justru kalian itu harus bisa memahami bahwa kalian itu sebetulnya baik-baik saja sih sebetulnya ya. Kalian sekarang sedang menderita itu karena memang selalu dipermainkan dengan pemikiran-pemikiran negatif yang akhirnya kalian itu selalu merasa bahwa kalian itu lah yang paling menderita, padahal kalian itu sehat teman-teman ya. Kalian itu sehat. Kalau misalnya dikatakan, Pak saya itu punya asam lambung itu 1 bulan udah beres kalau seandainya kalian menjaga pola makan. Nah itu teman-teman. Nah selebihnya 99% itu dari pola pikir teman-teman ya. Pikiran kita itu selalu salah. Ada kelayangan sedikit, berpikirnya tentang penyakit yang berbahaya. Padahal itu dari gula darah yang sedang turun. Kebutuhan untuk tubuh tidak terpenuhi. Ada stres di situ. Nah itu teman-teman, akhirnya kelayangan. Dan ketika kelayangan, kalian tidak memahami ke sana, malah memahaminya itu berharap-harap tentang penyakit yang besar. Waduh, ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya. Nah justru itu menimbulkan ketakutan. Jangan salahkan diri Anda kalau misalkan cemasnya itu hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu hanya sekedar menemani kalian seputaran tentang cemas yang selalu masih nyolek-nyolek. Tenang saja, nanti juga hilang dengan sendirinya. Catatan buat kalian, mulai dari sekarang pahami yang tadi saya katakan, kemudian mulai dari sekarang biasakan saja kalian untuk jalan-jalan, menghadapi keramaian, biasakan saja karena memang semuanya juga butuh pembiasaan teman-teman ya. Ketika kalian selalu berpikir tidak nyaman, tidak kurang percaya diri ketika menghadapi keramaian gitu teman-teman ya. Mulai dari sekarang biasakan saja biar nanti percaya diri kalian timbul lagi, kemudian rasa cemas itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Dan kalian ketika mulai dibiasakan ke situ, nanti kalian akan bisa karena terbiasa, dan di situ kalian sudah mulai bisa menikmati lingkungan yang ada di sekitar teman-teman ya. Kayak macam di keramaian, dimanapun Anda berada pasti sudah mulai bisa menikmatinya. Nah itu teman-teman, biasakan dari mulai sekarang, hadapi saja gitu, karena untuk menghadapi itu tidak berbahaya teman-teman ya. Justru untuk menghadapi itu sangat penting sekali biar kita itu bisa teman-teman ya. Kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, cantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.